Kali membahas satu tokoh. BTW selamat Natal. Sekarang tanggal berapa sih? 24 ya baru. Jadi selamat Natal. Kali membahas Henry Bergson, salah satu tokoh filsuf Prancis yang berpikiran kan menarik ya. Karena waktu itu, beda dikasih Springers. Karena waktu itu tradisi filsafat Barat itu cenderung atau banyaknya beraliran positivistik yang berakar pada akal atau rasio. Kemarin salah satunya René Descartes. Gak entah cara baca namanya yang kalau mana betul ya. René Descartes. Ya gitulah. Zaman itu sebenarnya trennya tuh arah filsafatnya ke arah positivistik. Malah René Descartes René lah sebutnya. Bahkan René adalah salah satu orang yang menjadi pencetus pertama filsafat modern yang berasio pada akal. Metodenya ya loh, bukan pikirannya, metodenya. Oke. Terus tiba-tiba ada satu filsuf namanya Henry Bergson yang tiba-tiba membawa satu pikiran lain, itu bahwa enggak loh, akal tuh nggak bisa mencakupi semua lini kehidupan manusia. Dan ada satu ide baru yang sebenarnya dia pikir bahwa intuisi bisa loh melengkapi dari kekurangannya akal dalam lini kehidupan manusia. Makanya pada akhirnya jualan petasan. Makanya pada akhirnya jualannya dia tuh ada intuisi. Sampai ada aliran sendiri ya. Aliran itu intuisionisme. Intuisionisme. Kayak baca bahasa Cina aja. Nah, itu yang kita mau bahas sekarang. Henry Bergson, filsuf Prancis. Itu membahas dari mana ya? Premisnya itu kan intuisi ya. Intuisi. Datang dari bawah. Gimana kan ada sih? Maklum. Akal tuh bukan satu-satunya, tapi ada yang lain kayak intuisi, insting, firasat. Nah, ini semua ada loh dalam kehidupan manusia. Sebenarnya posisi intuisi itu di mana? Sebenarnya posisinya intuisi itu pada hubungan antar manusia. Kalau misalnya hubungan antar manusia itu hanya menggunakan akal atau menggunakan rasio atau akal, bakalan kurang kalau misalnya semuanya dalam hubungan manusia. Ya tambah lagi deh, di dalam hubungan manusia itu cuma menggunakan akal atau rasio, kurang. Semua keputusan manusia pada akhirnya cuma berpikir pada kalau rasio misalnya dalam pada ekonomi ya untung rugi. Jadi ya siapa yang memperkoruan, di mana naluri, di mana sisi kita sebagai manusia loh kalau misalnya semua menggunakan akal. Makanya nanti di sini perannya intuisi, yaitu tadi dalam bukan rentang sih, dalam kehidupan manusia, dalam hubungan relasi kehidupan manusia. Nah itu nanti ada peran intuisi di sana. Kebenaran cari kebenaran juga sih, cuman yang pertamanya itu. Terus kenapa tidak hanya akal? Karena akal itu terbatas. Akal itu kan sebenarnya kan cuma alat kan. Kita simbolkan akal sebagai otak lah. Ini otak, ini akal lah maksudnya. Pada akhirnya akal itu cuma alat dari yang menjalankan atau yang menjadi bahan bakar dari otak atau akal kan pengetahuan atau pengalaman. Nah,
Tapi sebagai manusia, pengetahuan dan pengalaman kita itu terbatas dan terkadang juga bias dalam memahami realitas. Oleh karenanya, karena akal itu terbatas, karena akal itu cuma ya alat doang, akal rasio itu cuma alat, dan bahan bakarnya adalah pengalaman dan pengetahuan kita. Dan karena pengetahuan dan pengalaman kita terbatas, jadi intuisi sebenarnya mengambil peran untuk melengkapi kekurangan akal. Ada informasi yang bisa didapatkan oleh atau bisa diolah oleh akal sebenarnya itu. Jadi peran intuisi sebenarnya adalah melengkapi dari peran akal, meskipun pada akhirnya bidang yang dikerjakan oleh keduanya itu berbeda, cuman ada nyambungnya lah. Ini akhirnya nyambung ya, kita jelaskan dulu ya. Intuisi itu adalah timbunan informasi yang letaknya di mana? Letaknya di bawah sadar. Ini akhirnya nyambung dengan bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence, di mana dia bilang bahwa seringkali akal itu dibajak oleh emosi. Karena secara bukan sejarah sih, secara apa bahasa biologi ya, secara saintifik, behind the istilah tebatannya, otak kita tuh tumbuh, ini otak tuh tumbuh dari bawah secara evolusi. Nah, tumbuhnya itu tuh bagian dasarnya tuh paling bawahnya itu pengalaman, baru pada akhirnya akal yang paling terakhir muncul sebenarnya dalam evolusi otak. Akal itu yang kerutan itu yang di luar, cuman basic otaknya itu tuh adalah otak pengalaman gitu. Ini nyambung juga sih. Ini contoh gampang begini, bagaimana emosi, atau kalau dalam, lupa sih siapa yang tulis ya, ada pemikiran lain bahwa kayaknya harus kayak ya, bahwa ada pemikiran lain dan tradisi lain bahwa batin habis apa penggambar tadi, padahal itu berbeda dah. Ini kelihatan tadi bawah sih. Siap. Oke. Ada kan tadi Daniel Goleman bahwa yang mengontrol kehidupan, yang mengontrol kita adalah kan emosi kan. Kalau Daniel Goleman kan emosi mengontrol akal. Ada tradisi lain bahwa itu akal kan di sini, terus ini tubuh mekanik ya. Akal kan mengkontrol tubuh kita kan. Cuma ada satu ya, kalau dalam tradisi agama sebenarnya disebut dengan kebatinan atau jiwa. Makanya kalau jiwa kita bersih, akal pun akan mengendalikan tubuh dengan baik. Kalau berdasarkan Goleman punya ya, kalau emosi bisa kita kontrol, maka akal pun bisa secara rasional mengendalikan tubuh atau keputusan kita dengan baik. Ya, jadi sama saja jiwa atau emosi dan Daniel Goleman atau tradisi agama. Ini kasih contoh gampang bagaimana cara kerja atau bagaimana akal itu seringkali dibajak. Kalau pakai premisnya Daniel Goleman ya dibajak oleh emosi, cuman kalau dari tradisi agama jiwa yang mengontrol. Kalau jiwanya rusak ya pasti akal yang akan mengontrol. Tubuh juga tidak, ya pasti rusak, kan jiwa rusak. Mereka contoh cepat ya. Nah, kita sebagai mahasiswa terus tiba-tiba pagi-pagi tuh bangun, rasanya kayak malas sekali di kampus. Malas sekali. Alasannya adalah malas di kampus. Cuman karena kemalasan gitu, kalau batin kita ya merasa malas, tak usah lah di kampus. Akhirnya kita menggunakan akal untuk membenarkan kemalasan kita. Contohnya dengan berpikir bahwa Baruki habis dekat dengan dia aman, masuk sehari juga aman lah, absen bisa lah. Atau kita mulai membenarkan bahwa
kan bisa titip absen di kawan yang lain, jadi aman lah. Atau bisa saja dengan premis lain bahwa besok dekat dengan dosen, itu kan pintar ya. Jadi kalau behon datang satu hari, behon datangin hari, kayaknya dong kiranya bakalan sakit ya, bukan apa. Nah itu seringkali akal atau rasional kita dipakai untuk membenarkan perilaku atas kemalasan kita. Nah itu salah satu contoh pembajakan akal rasio yang dibajak oleh emosi atau dalam tradisi agama dibajak oleh kerusakan jiwa kita. Nah ini premis yang sama yang dipakai dalam intuisi. Intuisi itu adalah timbulan informasi yang terkumpul dalam bawah sadar kita yang datang pada momen yang tepat, ketika kita butuhkan. Ini pernah yang dibahas dalam bukunya Fokusnya Guliman juga, bahwa terkadang dalam satu pemecahan masalah tanpa dipikir tiba-tiba kita dapat jawabannya, ya karena itu ada alam pikir bawah sadar yang tiba-tiba saja memunculkan. Jadi ketika kita memecahkan masalahnya itu dipecahkan, tapi pemecahan masalah itu terus berlangsung dalam alam bawah sadar kita sampai tiba-tiba satu saat jawabannya keluar kepada realita, ke alam sadar kita. Itu pernah bahas di buku Fokus dan Ilmu Leman lah.